Jangan pernah melihat masalah yang besar. Jangan lihat persoalan yang besar, tapi lihat Yesus yang besar. Dia terlalu sanggup untuk menolong. Amin. Apapun masalah, bawa kepada Dia. Dia terlalu sanggup untuk menolong. Amin. Amin. Ya. Waktu kita ini PDL Roy yang di pusat ini ya, mau kontraknya sudah mau habis. Lalu apalagi yang punya rumah itu harus tidak boleh di ruko itu dan boleh pakai diperpanjang 2 tahun, tapi tidak boleh untuk ibadah. Apalagi dinaikkan 2 kali lipat. Sama tidak begitu. Tapi saya tidak melihat masalah yang besar. Ya, mau ibadah di mana? Kita di pusat ini. Terus kita juga tempat tinggal di mana? Tapi kita sangat melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu tinggal 3 hari yang kita harus keluar dari rumah itu, Tuhan kasih tempat yang terbaik. Dan yang pada finalnya terakhirnya uang yang masih kurang itu, ada yang telepon, Bapak itu sendiri telepon, Pak, Bapak sudah lunas bayar. Loh, kok lunas? Bapak sisanya masih banyak. Iya Pak, ada yang sudah bayar, tapi tidak kau sebut namanya. Jangan pernah lihat masalahmu yang besar, lihat Yesus yang besar. Dia sanggup menolong apapun masalah. Yang kedua, supaya kita bisa menang pertandingan iman, jangan melihat keadaan fisiknya atau keadaan alami. Lihat Yesus yang besar, dia sanggup menolong. Yang ketiga, cepat. Ya. Kita yang ketiga, kita ada Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20. Bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman ya? Roma 4 ayat 20. Ya. Tetapi terhadap Injil Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, kita lihat langkah yang ketiga supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman. Ya, fakta itu menjadi kebenaran, menjadi firman Tuhan, menjadi kenyataan. Yang sakit sehat menjadi sembuh, dan yang tidak punya anak bisa punya anak seperti masih dilihat di bintang di langit. Yang hidup kiri bisa berlimpah-limpah. Yang ketiga kita lihat, perhatikan bahwa yang ketiga, jangan engkau bimbang akan ragu akan janji Tuhan. Jangan pernah akan bimbang akan janji Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. 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 Jangan satu hari percaya dalam nama Yesus, oleh biru Yesus Tuhan, saya sudah sembuh, sehat, sembuh. Besok pagi ada cokot-cokot sedikit, sembuh itu dulu. Ya, ragu. Coba cokot-cokot sedikit, lalu ragu. Dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Ya, jangan kau bimbang dan ragu. Orang yang bimbang dan ragu tidak dapat apa-apa. Yakobus 1 ayat 6-8. Yakobus 1 ayat 6-8. Orang yang bimbang dan ragu tidak dapat apa-apa. Yakobus 1 ayat 6-8. Langsung buka. Yakobus 1 ayat 6-8. Yakobus 1 ayat 6-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang atau orang yang ragu tidak akan mendapat apa-apa. Amin. Ya. Kalau saudara tahu orang main bulu tangkis, tahu bulu tangkis? Ya. Ya. Misalnya orang waktu dia lawannya lob tadi ya, lob ya. Waktu bola datang dari tinggi, dia lob itu, dia ragu-ragu mau smash atau mau drop shot. Tahu drop shot ya? Drop shot itu mau smash atau mau taruh cuma di muka. Dia mau smash atau mau drop shot? Mau smash atau mau drop shot? Karena ragu, akhirnya dia pukul, jatuh. Kalau terus begini bisa menang kok? Kalah. Orang yang nggak bimbang dan ragu kasih kalah. Mau smash atau mau drop shot? Dia tidak pukul karena dia bimbang dan ragu.
akhirnya kalah. Amin. Amin. Orang yang ragu nggak dapat apa-apa. Beberapa waktu yang lalu saya ini ke Malaysia, pelayanan di Malaysia, ya, ke Malaysia. Saya pinjam keyboardnya teman ketua Elroy yang ada di Manado. Karena dia punya dua keyboard yang paling canggih yang sekarang tuh, ya, Yamaha punya PSR 950. Wah, memang dia punya keyboard enak ya. Nah, enak, dia punya irama-irama semuanya enak, luar biasa ya. Saya tahu, waduh, senang sekali pakai itu, cocok tuh pakai itu keyboard itu. Nah, sedangkan keyboard yang kita pakai ini sering rewel. Karena sudah 20 tahun, hampir 20 tahun ini. Ya, sampai beberapa kali bawa di bengkel, bukan bengkelnya, bukan cuma di Surabaya, di Jakarta, di Yamaha, pusat Jakarta. Sampai mereka kenal, lupa datang lagi, Pak. Sudah wayai ganti, Pak. Dan kalau dia dibikin betul, itu bukan cuma ratusan ribu, jutaan. Pak, wayai ganti. Sudah tua memang ini. Ya, kalau saya bawa pelayanan kemana-mana, keluar pulau sampai keluar negeri, ya bawa. Sudah apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan, dalam hati 4 hari yang lalu, Tuhan, dalam hati, Tuhan, saya rindu, Tuhan. Anda nggak ngomong, saya rindu kalau punya PSR 950 itu sepertinya yang dari saya bawa, luar biasa. Ya, saya tanya di teman saya yang jual keyboard. Wah, buat Pak Pendeta sudah. Harganya saya tanya harganya berapa? Saya kasih harga murah, 11.200.000. Tapi doanya terundi. 11 juta. Kalau di tempat-tempat lain 12 juta ke atas. Dia bilang 11.200.000. Hari kemarin saya waktu pelayanan di Ibu Katolik, ada telepon masuk terus bolak-balik. Saya lagi pelayanan, saya nggak bisa angkat. Kok telepon bolak-balik? Waktu saya sudah habis ibadah, saya telepon, siapa ini? Ternyata ibu tua jemaat kami sudah pindah. Elroy dari pusat itu, dia pindah. Karena dia sudah tua, dia pindah ke rumah saudaranya. Pak Pendeta, kemarin saya sudah transfer 10 juta. Langsung tambah 1.200.000, sudah punya keyboard baru. Amin. Tapi hanya khusus untuk dipakai kalau ada event khusus saja. Ya, jadi luar biasa Tuhan bilang. Ya, jangan pernah engkau bimbang. Amin. Amin. Ya, pasti Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman? Ya, supaya kita bisa menang dalam iman, yaitu fakta itu menjadi kebenaran, menjadi kenyataan, ya, kebenaran firman Tuhan. Yang sakit sehat, sembuh, yang tidak punya anak bisa seperti pasir laut dan bintang di langit banyaknya, ya, yang kiri bisa berlimpah. Ayat 21. Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat 21. Yang keras. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Nah, kita lihat langkah keempat supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman, supaya fakta itu menjadi kenyataan, kebenaran firman Tuhan. Yang sakit sehat, ya, yang tidak punya anak bisa seperti pasir di bintang di langit, dan yang kiri bisa berlimpah-limpah. Yang keempat, Abraham bukan cuma tidak bimbang dan ragu saja, tapi dia yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk menggenapi janjinya. Amin. Amin. Tuhan berkuasa untuk menggenapi janjinya. Ya, saudara dengar baik. Satu saat waktu saya habis pelayanan sudah malam, tiba-tiba ada orang dari gereja lain, dari teman saya, terus dia berkata, Pak, ada ibu ini, Pak, suaminya sekarat. Karena dia itu kenapa? Ginjal, kena cuci darah. Ya, dulu awalnya seminggu sekali cuci darah, sebulan sekali, akhirnya tinggal seminggu sekali, akhirnya dua hari sekali cuci darah. Nah, setiap dia besoknya mau cuci darah, malamnya itu dia mengalami sakit yang luar biasa, gatal yang luar biasa. Sampai dia beli pakai itu yang buat kayu yang kayak kayu terus kayak tangan gitu, terus tempat garuk digaruk itu. Wah, dibuat garuk sampai kepalanya dibentur-benturkan ke tembok, mati katanya.
Dia sampai panggil itu suster yang besar, tim besar. Sampai buat susternya tidak mampu karena dia berontak. Yang tetangga-tetangganya yang sakit juga, waduh, terganggu. Malam-malam jam 10 kita sama tim datang. Nah, waktu kita mau doakan, mau kasih firman Tuhan, bagaimana dia teriak-teriak, aduh, mati, aduh. Teman-teman tadi, saya mau bicara apa ini kalau gini, mau kasih firman Tuhan, mau doa bagaimana? Tuhan kasih buat sama saya, Pak, jangan teriak-teriak gitu Pak. Aduh atau mati-mati. Teriak nama Yesus aja. Panggil nama Yesus. Udah waktu ya, Yesus, tolong. Ini lebih bagus daripada aduh. Ya Yesus, tolong, Yesus tolong. Terus saya dapat hikmat lagi. Saya kasih ayat, Pak, pakai ayat Pak. Pakai ayat apa? Yang saya kasih. Ayat. Pakai baca ayat itu saja. Ngomong no ayat itu. Mazmur 118. Saya kasih ayat itu. Ayat 17. Mazmur 118 ayat 17. ayat 17. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Nah, saya katakan begitu. Katakan Pak, yang keras. Karena firman Tuhan berkata Amsal 18 ayat 21. Apa saja yang kamu ucapkan, dia firman Tuhan berkata apa? Mati dan hidup tergantung lidah. Siapa yang mengemakan akan memakan buahnya. Mati dan hidup tergantung lidah. Bahkan dalam bilangan 14 ayat 28, apa saja yang kau ucapkan di hadapan Tuhan katakan, aku lakukan. Tuhan yang dia langsung berkata, aku tidak akan mati, aku masih hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku tidak akan mati, aku masih hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Aku tidak akan mati, aku masih hidup. Aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sudah Pak, ganti apa? Aku tidak akan mati, aku masih hidup. Karena dia bukan pemain pianonya di gereja GKI. Pemain piano gereja GKI. Katakan Pak, aku tidak akan mati, aku masih hidup. Aku akan main musik buat Tuhan. Aku tidak akan mati, aku masih hidup. Aku akan main musik bagi Tuhan. Aku tidak akan mati, aku masih hidup. Aku akan main musik bagi Tuhan. 2 hari, itu sudah parah sebetulnya. Ya, 2 hari kemudian, waktu saya sama ibu beli makanan di rumah makan di Pondok Cabe, saya dapat setir mobil turun ke rumah makan. Yakin Tuhan berkuasa untuk memenuhi janji. Ada 4 langkah supaya kita bisa menang pertandingan ini. Ingat, ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita hidup dipanggil untuk masuk dalam pertandingan ini. Dan kita ada 4 langkah supaya kita bisa menang dalam pertandingan ini. Yang pertama, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Karena pengharapanmu tidak akan hilang dan mujizat sungguh ada. Karena pertolongan Tuhan tidak akan hilang. Yang kedua, supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman. Yang kedua, jangan melihat keadaan fisikmu, keadaan alamimu. Ya, jangan lihat masalahmu yang besar, lihat Tuhanmu yang besar. Yang ketiga, supaya kita bisa menang pertandingan iman. Yang ketiga, jangan bimbang, jangan ragu akan janji Tuhan. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk menggenapi. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat firman-Mu. Meteraikan setiap firman-Mu bagi kami, mampukan dan melakukannya supaya kami bisa menang di dalam pertandingan imannya. Terpuji dan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, semua sudah menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin.